Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valernestini Claudia Espanyo dengan NIM 43141915 dari kelas A Prodi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi sistem reproduksi dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan ya. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu sistem reproduksi. Jadi, sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Jadi, sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi untuk berkembang biak. Struktur alat reproduksi. Yang pertama, pada pria terdapat penis. Organ yang satu ini tergolong organ pada sistem reproduksi eksternal atau berada di luar tubuh. Fungsi dari organ ini sebagai penghubung organ reproduksi wanita untuk menghantarkan sperma sebagai sel pembuahan oleh sistem reproduksi wanita. Yang kedua, skrotum merupakan organ eksternal yang terdiri dari kantung kulit yang menggantung di antara kedua selangkangan kaki yang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam, yakni testis, saraf, pembuluh darah. Yang ketiga, testis merupakan organ yang terpenting di dalam sistem reproduksi pada pria yang berada dalam skrotum. Testis terdiri dari atas kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan testosteron. Selanjutnya, pada wanita terdapat tuba falopi. Organ ini berbentuk tabung kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Yang kedua, ada ovarium. Kelenjar yang berbentuk oval berada di kedua sisi rahim dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang ketiga, vagina dan serviks. Vagina berfungsi sebagai penghubung pada jalur serviks atau mulut rahim ke bagian luar. Vagina juga berfungsi sebagai jalur lahirnya bayi serta sebagai penghubung sistem reproduksi pria. Yang keempat, uterus atau rahim merupakan tempat berkembangnya janin yang berada di dalam tubuh dan berbentuk seperti buah pir. Yang selanjutnya, kelenjar kelamin. Pada pria, kelenjar kelamin menghasilkan hormon testosteron yang dihasilkan dari testis atau gonad jantan yang berfungsi merangsang pertumbuhan. Ciri-ciri kelamin sekunder pada pria dan perilaku seksual. Laki-laki mempunyai testis yang terdapat dalam skrotum. Testis atau gonad jantan berbentuk panjang dan menggantung pada bagian atas rongga tubuh dan perantaraan mesokrium. Pada chondrichthyes, testis yang satu lebih besar dari testis yang lain. Testis tersusun atas folikel-folikel tempat spermatozoa berkembang. Ukuran gonad dapat mencapai 12% atau lebih dari bobot tubuhnya. Kebanyakan testis berwarna dan halus pada sukrosa, testisnya tegak. Pembentukan kelenjar kelamin atau kelenjar gonad pada pria. Di dalam testis terdapat banyak tubulus yang berisi kisti-kisti seminiferus yang dikelilingi oleh sel-sel kristoli. Kemudian kisti ini akan berdiferensiasi menjadi spermatogenium yang selanjutnya akan mengalami proses spermatogenesis menjadi spermatozoa. Menurut Harper dan Prugirin tahun 1982 dalam Rustija tahun 1982 menyatakan terdapat dua hal yang berkaitan dengan diferensiasi kelamin, yaitu yang pertama, jenis kelamin berbentuk pada stadia akhir perkembangan larva, yaitu pada sekitar 3-4 minggu setelah menetas. Yang kedua, jenis kelamin larva setelah penetasan kondisinya sangat labil sehingga dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Alat kelamin dilengkapi dengan kelenjar kelamin yang bertugas menghasilkan sekret atau getah, yaitu yang pertama, fascicula seminalis atau kantung sperma, berjumlah sepasang dan menjadi satu kantong. Dindingnya dapat menghasilkan cairan berwarna kekuningan yang mengandung makanan untuk sperma. Yang kedua, kelenjar prostat. Yang ketiga, kelenjar vulva uretra dengan menghasilkan getah. Yang keempat, kelenjar Cooper. Sperma bersama getah yang diproduksi oleh kelenjar kelamin tadi akan membentuk suatu komponen yang disebut semen. Semen ini akan dipancarkan melalui uretra yang terdapat di dalam penis atau alat kelamin luar pria. Pada wanita, kelenjar kelamin atau kelenjar gonad wanita adalah sebagai berikut. Yang pertama, estrogen dihasilkan oleh follicular growth, fungsinya merangsang pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. Yang kedua, progesteron dihasilkan oleh corpus luteum, perkembangan dan pertumbuhan kelenjar air susu. Kelenjar gonad wanita dihasilkan dari ovarium. Ovarium berbentuk memanjang, terletak di bawah atau di samping gelembung gas
yang terkadang berjumlah sepasang. Ovarium bergantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantaraan siforia. Ukuran dan perkembangannya dalam tubuh manusia bervariasi. Sebagian besar berwarna kuning keputihan dan pada waktu lebih muda dan berubah menjadi kekuning-kuningan pada waktu matang. Seperti halnya testis, ovarium juga berfungsi sebagai organ endokrin dan organ reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sebagai reproduksi, ovarium menghasilkan ovum atau sel telur setiap bulannya pada masa ovulasi untuk selanjutnya siap untuk dibuahi. Saluran reproduksi pada pria. Yang pertama itu epididymis, yaitu saluran yang panjang berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum yang keluar dari testis. Yang kedua vas deferens, yaitu saluran yang merupakan lanjutan dari epididymis. Pada wanita terdapat dua, yaitu pertama saluran tuba falopi, yang kedua rahim uterus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan parametrium, lapisan myometrium, dan yang ketiga lapisan endometrium. Yang ketiga, vagina. Vagina merupakan akhir dari saluran kelamin dalam yang terdapat pada vulva dan merupakan organ persetubuhan bagi wanita. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.